Cecil, selamat datang kembali di channelku. Percaya atau enggak, aku baru aja nonton Miracle in Cell No. 7 yang disutradarai oleh Lee Hwan Kyung ini beberapa hari yang lalu. Sebenarnya aku tahu sih ini film udah hype banget dari dulu. Juga sempet dipaksa-paksa sama temanku buat nonton, cuman ya gimana, memang belum tertarik aja pada saat itu buat nonton. Sebenarnya Miracle in Cell No. 7 ini tuh bercerita tentang seseorang yang menderita cacat mental, yaitu Yonggu yang diperankan oleh Yoo Seung-ryong, dan dia ini dituduh menjadi pelaku atas pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Padahal Yonggu ini tuh mempunyai anak perempuan yang masih sangat membutuhkan dia. Sebenarnya menurutku Miracle in Cell No. 7 ini tuh konsepnya serupa tapi tak sama dengan sebuah film yang berjudul I Am Sam yang dirilis pada tahun 2001. Cuman kalau mau di-compare lagi ya Miracle in Cell No. 7 ini tuh jauh lebih niat secara eksekusi, terutama di segi emosionalnya. Karena memang menurutku orang Korea itu ya paling jago dalam urusan mengaduk-ngaduk perasaan penonton. Kayak kita ngelihat chemistry antara ayah dan juga anak ini tuh bener-bener bisa kita rasakan gitu loh. Ngelihat habit-habit aneh yang mungkin cuma mereka yang paham, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir habit itu tuh adalah sesuatu yang romantis gitu loh. Membuat kita nih seorang penonton bener-bener nggak perlu pikir panjang buat bisa care sama mereka. Menurutku ya nyawa utama dari film ini adalah kuatnya hubungan mereka berdua. Dari film ini juga aku semakin yakin dan juga menyadari bahwa yang dibutuhkan dari seorang anak itu bukan orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang memang bisa memberikan kasih sayang tanpa batas. Dan menurutku hal ini di-crafting dengan sangat sempurna, dengan sangat istimewa. Makanya nggak heran ada banyak orang yang nangis. Film ini bener-bener bisa tinggal di hati penontonnya juga. Makanya sampai di remake berkali-kali kan di berbagai negara. Kanada, Rusia, Turki, bahkan Indonesia juga ikutan. But anyway, sebenarnya ya kalau mau dikupas lagi, Miracle in Cell No. 7 itu mempunyai elemen yang cukup beragam. Tipe film yang ngebikin kamu senyum, nangis, merasakan sesuatu yang bergejolak dalam hati, dan aku akuin semua itu cukup works buat aku. Aku juga sangat menikmati guyonan-guyonan renyah yang ada. Juga aku bener-bener gak expect akan terjadi kehangatan di dalam sebuah penjara, dan aku sangat menyukai itu. Cuman tetap aja aku gak bisa menutup mata, menutup telinga bahwa film ini tuh mempunyai beberapa adegan yang bener-bener gak make sense, atau mungkin bisa dikatakan berlebihan banget, terlalu dibuat-buat gitu loh. Karena buat aku sayang aja tiba-tiba dikasih sebuah dramatisasi yang kurang believable, dan itu terasa jadi inkonsisten menurutku. Kayak segala sesuatu yang diberikan di awal film itu sudah cukup nyata loh padahal. Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tuh kita juga nggak tahu jawabannya. Kayak contohnya, di manakah ibu atau istri dari Yonggu? Coba, aku yang nggak ngeh atau memang beneran nggak ada detail itu. Karena menurutku kalau ada detail itu akan jauh lebih baik. Cuman ya aku nggak tahu ya, apakah karena mungkin aku yang telat nonton dan juga udah terlebih dahulu nonton film Korea yang punya setup dan build up yang jauh lebih bagus, makanya terasa ya udah gitu loh, dan itu bisa aja terjadi kan. Cuman ya terlepas dari itu, aku masih sangat menghargai lah pesan tersirat yang juga ada di dalam film ini. Kayak contohnya dalam mengkritisi cara kerja polisi yang malas. Juga kita tuh dikasih sebuah gambaran ironis tentang bahwa seseorang yang berpangkat sekalipun itu kadang-kadang nggak bisa menggunakan isi kepalanya nih yang udah dibuat dengan susah payah oleh Tuhan untuk bisa bertindak dengan cara yang lebih bijak, lebih terhormat gitu loh. Kenapa ironis? Karena kalau kita compare, kita bandingkan dengan karakter Yonggu yang memang dia ini punya kekurangan, tapi setidaknya dia bisa berpikir dan juga bisa bersikap jauh lebih respectable gitu loh. Dan aku sangat suka permasalahan itu karena satu, relevan. Aku suka segala sesuatu yang relevan di dalam sebuah film. Jadi
akan jauh lebih mudah diaplikasikan gitu loh ke kehidupan sehari-hari kita. Dan menurutku itu adalah sebuah poin yang sangat bagus dari film ini. Overall, aku merasa Miracle in Cell Number 7 ini adalah film sederhana yang bisa kamu rasakan. Dan kalau kamu nggak terlalu peduli sebuah film harus logis atau enggak, ya mungkin bakalan suka-suka aja sih sama film ini dan berpikir gila saya sih lebay banget. Cuman ya menurutku, aku nggak bilang film ini jelek, tapi nggak memenuhi ekspektasiku, karena aku juga udah pernah nonton film Korea yang jauh lebih realistis, jauh lebih bikin baper, berjudul Hope. Ini film keluaran 2013 juga, sama kayak film ini. Dan itu so far ya, menurutku film Korea yang paling menguras hati. Sampai sekarang pun aku nggak berani nonton ulang, karena ya terlalu menyakitkan aja sih. But overall, ya Miracle in Cell Number 7 ini masih layak kok buat kalian tonton. Dan rating yang akan aku berikan untuk Miracle in Cell Number 7 ini adalah 8 dari 10. That's all buat review kali ini. Sebenarnya aku pengen nge-review film ini karena kepikiran secara random aja. Dan kalian yang udah nonton, aku yakin pasti banyak banget di antara kalian yang udah nonton, bisa tulis komennya di kolom komentar. And thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Eat, sleep, movie, repeat. Bye!